Semakin hari semakin banyak permasalahan dunia para ojol-ojol ini yang mungkin tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Dan hari ini kita temukan 3 kasus berbeda dengan 3 pelayanan yang berbeda. Yang pertama, ojol food ngutil alias maling makanan di satu tempat GoFood, pengambilan barang dan ketapatan alias ketahuan sama CCTV. Yang kedua, Gojek Goret itu sekarang punya peta sendiri. Apakah nanti apabila petanya nggak sesuai yang kita jalani dengan kita motong jalur, itu akan terjadi pengurangan biaya orderan atau tarif ataupun penambahan tarif kalau kita ngajak muter-muter seperti taksi zaman dulu. Dan yang ketiga, ojol gosen difitnah. Ada 3 kasus yang akan kita angkat hari ini, malam ini, sore ini, pagi ini, ataupun kapan-kapan kalian my friend my bro melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dimanapun my friend my bro melihat video ini. Lagi-lagi kita akan bahas lagi dunia masalah perojolan, yang mana dunia ojol ini tidak akan pernah habis untuk dibahas. Banyak sisi gelap, sisi buruk yang mungkin kenyataan di lapangan yang mungkin harus kita speak up biar semua juga pada tahu ya, untuk tidak ditutup-tutupi. Bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek ya. Jangan yang jelek kita bagusin, dan yang bagus malah kita tambahin bagus. Jangan, apa adanya. Jangan pernah kita menambah-nambah atau mengurangi keadaan apa yang kita dapat di lapangan ya. Seperti pada kesempatan kali ini kita mendapatkan studi kasus alias satu kasus itu 3 untuk hari ini ya. Yang pertama yaitu ojol dari yang namanya ojol dari GoFood ya. Ojol GoFood ini dia mengambil alias mengutil alias ya begitulah ya, dia ngambil makanan yang bukan haknya tapi ketahuan sama CCTV seperti ini. Kita lihat ya, dari Gojek driver Jabodetabek, Nindya Silvi. Ini abang grabnya. Ini terjadi di Ricis Rawabelong, dekat rumah gua nih, dekat Palmerah nih. Kali ini, kali aja ada yang kenal nih bang. Kalau gua kenal, gua samperin ini. Videonya mana? Ini videonya. Tadi kalian lihat minuman dari 2 berkurang 1. Itu kejadiannya hari Jumat sebelum orang sholat Jumat jam setengah 12, jam 11.21 tanggal 11 April 2025 ya. Sekarang ya, dia ngambil hari ini hari Jumat, di video ini dibikin ya. Dia ngambil, lihat ada minuman merah itu ada 2 gelas, tiba-tiba digeser ke bawah, diambil dengan salah satu tangan, taruh ke bawah nggak kelihatan, tapi CCTV melihat. Dia ngambil pesanannya lalu kabur. Emang lo nggak bisa beli teh gelas bang, beli teh pucuk atau beli apalah di warung-warung, atau minuman yang cuma 2.000 perak, 1.000 perak? Kenapa harus ngambil minuman dari Ricis ya? Jaket lo Grab lo bang, wajah lo terdeteksi. Kalau ada bank data mendeteksi wajah lo, gimana bang? Yang kedua nih, ini dari Gojek driver Jabodetabek. Ini namanya Jawa ya. Ini tentang pemotongan rute. Nih kita baca dulu. Untuk sekarang motong rute tidak ada pengurangan pendapatan, tapi saya tidak langsung. Gojek lagi merekam jalur-jalur pintas yang sering dilalui driver. Setelah semua kerekam baru diupdate berikutnya. Argo berkurang karena CSOD rutenya lebih dekat karena lewat jalan pintas yang sudah direkam sama Gojek dari para driver. IT tidak perlu lagi survei ke lapangan, tidak perlu lagi survei langsung ke lapangan, begitu katanya. Seperti ini ya, ini mulai 10 April
Ya, untuk memudahkan mitra melihat rute saat menjalankan trip, ya Gojek melakukan pembaruan halaman peta aplikasi Gojek Driver. Pembaruan ini secara otomatis mengikuti arah gerakan kendaraan. Catatan, fitur ini dirilis secara bertahap dan baru sedia di aplikasi Gojek Driver versi 1.88. Dan ini artinya, ya mungkin tidak mengurangi pendapatan, tapi kedepannya, tolong disimak, kedepannya mungkin para ojol-ojol tarifnya yang biasanya tinggi tapi sering dilalui di jalan yang pendek itu, akhirnya tarif makin diperpendek, dan ini mungkin bisa dikatakan untuk mengurangi pendapatan dari para ojolnya. Mungkin pendapatan dari orang bayar mungkin normal, sama seperti argo-argo yang lain seperti Argo Food, Goceng, dan ini mungkin pengakalan yang terbaru bagi gue. Misal ya, kalian jarak sebenarnya 5 kilo ya, 5 kilo mungkin dibayar 15.000 ya. Tapi begitu kalian sering lewat jalan pintas, dari 5 kilo ini bisa mendapatkan jalanan 2 kilo atau lawan arah dikit, atau mungkin muter jalan tikus ya, atau mungkin yang order atau penumpang atau customer lo tahu jalannya. Jadi jarak pendek dari 5 kilo jadi 2 kilo karena dia buru-buru dan telat. Kalau mengikuti jalan map itu putar balik dan bisa macet. Dan kedepannya dan seterusnya mungkin jalan 2 kilo inilah akan dihitung oleh aplikator. Walaupun orangnya bayarnya tuh sesuai, misalnya bayar 15.000 misalnya, tapi karena jaraknya 2 kilo mungkin sama obang ojol cuma dapat 8.000, 9.000. Atau mungkin jarak arusnya 15 kilo perjalanan, tapi karena dia tahu jalan pintas cuma dapat sekitar 8 kilo atau 10 kilo, jadi untung 5 kilo abang ojolnya. Mungkin kedepannya yang dihitung jalur itu, yang mana 15 kilo nih misalnya angkosnya misalnya mencapai 35.000, tapi yang 8 kilo cuma dapat 25 atau 28.000, maka abang ojolnya cuma dapat segitu ya. Yang biasanya dia dapat gopay bersih itu 35, tapi karena jarak pendek yang tadi udah direkam dari IT ojol, IT Gojek, jadi ini bisa mencapai pengurangan yang sangat drastis. Ya, ini asumsi aja, tapi kita nggak tahu. Walaupun katanya tidak mengurangi pendapatan kita untuk saat ini, tapi kita bicara panjang lebar, panjang ke depan. Kita lihat sudut ke depannya. Ya, kita ke depannya kita lihat. Ya, kalau sudah terbiasa, jadi jarak dari 15 kilo kita jadi 10 kilo, yang 10 kilo yang dihitung. Walaupun aslinya dari peta awalnya itu 15 kilo. Begitu yang tadi gue bilang, jarak 5 kilo, ya itu bisa-bisa itu bikin cuman 2 kilo. Ya, harganya harga 2 kilo tuh ke kita. Tapi harga 5 kilo ke kantor. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu ya. Tapi kalau ini bakal jadi gua nggak tahu deh. Ya, ini asumsi dan pemikiran gua aja. Tapi karena banyaknya berseluruhan di media sosial dan juga ada nge-DM gua, "Bang, tolong bahas, Bang." Akan gua bahas jarak ini, ya jarak ini. Nanti juga akan gua bikin video pendeknya juga. Dan yang ketiga, yaitu ojol gosen yang difitnah. Ini ojol gosen tapi difitnah untuk layanan lain. Nih kita lihat ya. Sahabat bolang Jabodetabek namanya Triat. Akun kardus difitnah. Boro-boro ngomong kasar gak sopan. Ketemu langsung sama customer aja jarang. Ada-ada aja fitnahnya, ya Allah. Nih. Langsung dilaporin seperti ini. Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda bicara atau bersikap tidak sopan kepada pelanggan. Ini adalah pelanggaran pertama untuk angkatan 1. Apabila Anda masih melakukan pelanggaran di tingkatan yang sama selama 3 bulan atau 90 hari ke depan, Anda dikenakan suspend 30 menit. Untuk informasi daftar tingkat pelanggaran, cek di halaman bantuan. Ya, padahal dia kardus semua, gosen-gosen semua tuh. 35.200, 16.400 dan 17.200. Mereka main gosen-gosen. Jarak 16 kilo, 8 kilo, 8 kilo. Tapi kenapa dikasih bintang fitnah pelanggaran? Ya, dari 3 ini, yang pertama tadi anak Grab ya, maling minuman di Ricis. Yang kedua, ini bertanda adanya pengurangan jarak dan pengurangan pemangkasan tarif lagi. Apakah ini efek BHR atau gimana, gua nggak tahu. Tapi coba kalian pikir ke depannya bagaimana. Dan yang ketiga yaitu ojol gosen difitnah. Ya, apa yang kita lihat dari 3 kasus ini mungkin tulis di kolom komentar, atau mungkin apapun ada keluar atau unek-unek atau realita yang mau dibahas, silakan my friend my bro nge-DM aja di akun Instagram ataupun akun TikTok ya, ataupun akun TikTok
at Begeng Bicara Ojol ya, ada bikinnya Begeng Ojol, ojol. Nah situ ya, atau di Instagram gua Fandi Begeng ya. Kalian boleh nge-DM, boleh ngirimin video atau foto yang nanti akan kita bahas dan kita ulas menurut sudut pandang gua dan pemikiran gua. Moga-moga ini bisa mencerahkan untuk para ojol-ojol ke depannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.